Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pembahasan tentang contoh soal yang ada di slide. Nah, jadi soalnya ialah AA Manufaktur memproduksi suku cadang mesin berdasarkan pesanan perusahaan mengoperasikan 2 departemen pendukung dan 2 departemen produksi. Biaya Departemen A dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan dan Departemen B dialokasikan berdasarkan jam pemeliharaan. Biaya yang dianggarkan dan tingkat aktivitas normal untuk masing-masing departemen sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Kemudian diminta alokasikan biaya jasa dengan menggunakan metode langsung bertahap dan timbal balik. Nah, baiklah, ini adalah contoh soalnya. Jadi, Departemen A ini akan mengalokasikan jumlah karyawan. Kemudian Departemen B akan mengalokasikan jam pemeliharaan. Jadi, kita akan bahas ini. Yang pertama yang ditanya adalah metode langsung. Nah, jadi di slide sudah ada angka ini. 250, 350, 250, dan 65.000 ini diambil dari soal yaitu biaya overhead. Biaya overhead ini. Kemudian 250.000 ini dari Departemen A ini didapat dari turunan biaya overhead pabrik. Kemudian Departemen B ini merupakan turunan dari biaya overhead pabrik 350.000. Nah, dari mana kita kemudian yang ditanya ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana, dan ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana. Maka Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, 250.000 ini akan mengalokasikan dan kita habiskan untuk Departemen Produksi C dan D. Begitupun sebaliknya. Departemen pendukung B kita akan mengalokasikan dan menghabiskan ke Departemen Produksi C dan D. Nah, kita akan membahas lagi. Nah, dapatnya sekarang kita cari biaya Departemen A. Nah, jadi Departemen A ini akan diturunkan. Kurung ini merupakan pengurangan, artinya ini strip, jadi diturunkan ke 150. Yang kita cari adalah ini yang kita cari. Departemen A ini Departemen A mengalokasikan yaitu jumlah karyawan yang dialokasikannya. Jumlah karyawan. Nah, jadi untuk mencarinya berarti Departemen A ini akan mengalokasikan kepada Departemen Produksi C dan D. Berarti Departemen A akan mengalokasikan kepada Departemen Produksi C dan D. Kita mencari alokasi dari Departemen A ke Departemen C terlebih dahulu. Nah, jadi alokasi dari Departemen A ini kita dapat dari sini. Departemen pendukung A mengalokasikan kepada Departemen Produksi C. Kemudian Departemen pendukung A akan mengalokasikan kepada Departemen Produksi D. Kemudian Departemen pendukung B akan mengalokasikan kepada Departemen C dan Departemen D. Nah, tuh.
Nah, jadi sekarang kita akan mencari alokasi Departemen A ke Departemen C, yang mana Departemen C dari Departemen A ke Departemen C ialah 40 ialah 40. Kemudian kita jumlahkan pembaginya 40 ditambah 40. Departemen produksi C dan D kita tambahkan sehingga kita taruh jumlahnya di sini menjadi 80. Kemudian dikali dengan departemen pendukungnya ialah 250.000. Nah, kita akan dapat hasilnya 40 dibagi 80 dikali 250.000, maka hasilnya adalah 125.000. Maka kita pindahkan ke Departemen C 125.000. Kemudian kita akan mencari alokasi Departemen A ke Departemen D. Alokasinya yaitu dari Departemen A ke D ialah 40, sama dengan Departemen C ya. 40, kemudian jumlahnya 40 ditambah 40 dapat 80. Kita kali dengan alokasi Departemen A, biayanya 250.000, maka hasilnya sama, yaitu 125.000. Maka kita pindahkan ke Departemen produksi D 250.000. Nah, kita sudah selesai untuk mencari alokasi Departemen A ke C dan D. Sekarang kita akan mencari alokasi Departemen B. Alokasi Departemen B ya. Departemen B yaitu tadi alokasinya itu jam pemeliharaan, menentukan jam pemeliharaan. Nah, jadi alokasi Departemen B ini akan mengalokasikan kepada Departemen produksi C 7.900 dan ke Departemen D 2.100. Nah, jadi kita buat seperti yang di atas. Departemen B akan mengalokasikan kepada Departemen produksi C dan D. Kita akan mencari alokasi B ke Departemen C, yaitu alokasinya adalah 7.900 C dan 2.100 D. Maka kita jumlahkan dulu 7.900, kita jumlahkan dulu ya. 7.900 ditambah dengan 2.100, maka jumlah C dan D adalah 10.000. Maka Departemen C-nya adalah 7.900 dikali dengan biaya Departemen B sebesar 350.000. Ini sebesar 350.000. Maka hasilnya kita cari 7.900 dibagi 10.000, kemudian dikali dengan 350.000, dapatnya 276.500. Maka akan kita pindahkan ke sini 276.500. Kemudian kita akan mencari alokasi Departemen B ke Departemen D. Jumlahnya tadi adalah 10.000. Kemudian alokasi Departemen produksinya sebesar 2.100. Kita kali dengan biaya Departemen B sebesar 350.000. Nah, hasilnya 2.100
dibagi 10.000 dikali 350.000, hasilnya adalah 73.900, 73.500. Maka kita pindahkan ke sini 73.500. Nah, apabila kita tambahkan ini 125 tambah 125 adalah 250.000, makanya dia habis. Kemudian 276.500 ditambah 73.500 hasilnya adalah 350.000, makanya dia habis. Kemudian kita jumlahkan ini, jumlahkan totalnya. Kalau ini 250 berarti habis ya. Ini habis 250 habis, dan kita tambahkan 250.000 ditambah 125.000 ditambah 276.500 dapat 651.500. Kemudian 65.000 ditambah 125.000 ditambah 73.500 dapat 263.500. Itulah penjabaran dari metode langsung. Metode langsung ini sangatlah gampang dan sangat simpel, sangat mudah dipahami. Paham ya sampai di sini? Oke, metode langsung ini adalah penjabarannya.